Dor, 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 dor. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, kacat kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini kacat mau berbagi soal sarang burung walet bosku ya. Ini kacat sudah sediakan contohnya sarangnya. Ini sarang burung walet untuk bentuk bosku ya. Nah, dari segi bentuk, nah ini kajet mau tunjukkan perbedaannya sarang burung walet bentuknya itu sudut sama opal. Nah, perbedaannya bosku ya. Nah, untuk sarang burung walet sudut sama opal ini hampir sama. Nah, ini pun dibilang opal ya. Nah, ini. Kalau sudut itu seperti ini. Nah ini. Nah, hampir sama, perbedaannya itu di sudutnya ini bosku ya. Nah ini perbedaannya itu di sini nih. Kenapa kok dua sarang ini hampir sama tapi berbeda grade atau berbeda harga juga atau berbeda bentuk? Kadang seperti itu, tapi untuk cara penyutirannya kadang sama. Nah, yang ini bentuknya opal ini. Nah ini opal juga, opal. Nah, opal ini biasanya dimasukkan di grid sudut. Kenapa kok seperti itu? Nah ini perbedaannya di situ bosku. Kalau yang grid standar mangkok, nah itu seperti ini, rata. Sininya rata seperti ini grid standar, grid mangkok. Bentuknya bosku ya, bentuknya grid mangkok itu seperti ini. Nah, ini dari segi apa ini bentuk, ini dari segi bentuk contoh ini apa sudut, ini bentuk mangkok standar, ini opal. Ini kalau dibilang itu grade-nya beda-beda untuk bentuknya bosku ya. Nah ini sudah berbeda, sama sudut ini berbeda. Tapi yang grade opal ini biasanya sama pembeli itu dimasukkan grid sudut. Nah, karena seperti ini bosku ya, grid opal, bentuk opal ini dia semi bosku ya, mangkok nggak mangkok, sudut nggak sudut. Kalau bagi kita contoh bagi petani walet biasanya mintanya dimasukkan grid bagus atau grid mangkok, tapi kalau bagi si pembeli biasanya dicampurkan di sini harganya. Nah seperti itu perbedaannya di situ tadi ya, bentuknya itu seperti ini, opal sama sudut itu. Nah, seperti ini perbedaannya, yang ini sudut, ini opal. Nah, untuk sudut itu jelas bosku ya, 3 segi. Kalau opal ini enggak terlalu. Nah, untuk bentuknya ini enggak terlalu 3 segi. Nah kelihatan bosku ya, enggak terlalu 3 segi dia. Nah seperti ini. Nah itu kelihatan ya, perbedaannya itu seperti itu. Tapi biasanya opal ini mau sebagus apapun sarangnya, bersih atau apa, untuk warna atau kotoran tetap biasanya dimasukkan grid sudut. Nah, untuk harganya, nah seperti itu bosku ya. Jadinya untuk apa, bagi saudaraku supaya kita nggak mendapatkan sarang opal seperti ini,
untuk di papan sirip sana biasanya ini tempatnya ini burung bersarang di sana itu biasanya tutup sudutnya kurang efisien atau kurang pas. Nah, satu, kalau ditutup selain kayu itu biasanya agak terlalu lurus atau terlalu masuk ke dalam. Nah, kalau terlalu lurus, contoh kalau saya sudah bikinkan videonya bosku ya soal tutup sudut, nanti bisa dilihat di video di channel ini. Contoh ini sudut, kalau kita tutup pakai kayu lurus itu biasanya di ujung sini kiri kanan itu jadi bentuk opal seperti ini. Kalau kita tutup pakai selain kayu, bengkong atau apa ya, seng aluminium, rem Thailand atau apa saja yang bisa dibengkongkan, itu terlalu masuk ke dalam. Jadinya opalnya itu enggak tajam seperti ini. Opalnya itu kurang lebih seperti ini, bulat. Nah ini opalnya jadi bulat seperti ini. Nah, seperti itu bosku ya, perbedaannya opal sama sudut itu seperti ini. Nah, supaya kita nggak dapat sarang yang nanggung atau yang semi seperti ini, nah, itu usahakan papan sirip kalau ada sudut usahakan cara penutupannya itu yang efisien. Kalau pakai kayu yang langsung bengkong, intinya nanti dicoba di ujung sini bentuk seperti ini, di tengah seperti ini, di pinggir seperti ini. Nah, biar bentuknya jadi lebih maksimal sarangnya, enggak semi seperti ini bosku ya. Nah, ini untuk kapasitas grid biasanya dimasukkan grid sudut, harganya ikut di sini, enggak ikut di sini. Nah, seperti itu. Jadinya usahakan bagi saudaraku kalau untuk bisa mendapatkan sarang bentuk maksimal ini, untuk tutup sudutnya itu harus pas. Seperti ya Gadget sudah bikin videonya bosku ya, mau tutup sudut pakai apapun, mau pakai kayu, rem hijau itu plastik rem Thailand itu, atau rem steel, besi atau aluminium, itu harus pas cara menutupnya. Tapi kalau bisa jangan besi bosku ya, aluminium bisa, kalau plastik bisa, atau pakai apa sajalah yang penting nggak berkarat. Dan cara penutupannya itu usahakan kita coba bosku ya. Nah, kita coba pakai sarang seperti ini. Kalau nggak ada, contoh gedung baru belum ada ya, cari bentuk atau sarang palsu seperti ini. Nah, atau cari bikin bentuk model seperti ini dari plastik apa saja, kita coba kita paskan ditutup sudut tadi. Nah, nanti ditaruh di sini bentuknya biar rata seperti ini. Nah, bentuk mangkok di tengah sama, di kiri sini sebelahnya sama. Nah, seperti itu. Jadinya nanti supaya kita mendapatkan sarang yang hasilnya itu maksimal bosku ya. Nah, hasilnya itu bagus. Itu dari segi bentuk ini saja itu sudah mempengaruhi harga bosku ya. Nah, seperti itu sudah mempengaruhi harga. Kalau dibilang grid mangkok seperti ini sama sudut bedanya agak jauh, walaupun contohnya sama, bersih, sama-sama bersih, sama-sama putih. Nah, dua grid sarang ini harganya beda. Nah, seperti itu bosku ya. Nah, ini Gadget hanya berbagi soal karakter bentuknya ini bosku ya, bentuk sarang opal sama sudut, contohnya itu seperti ini. Nah, kalau dari sini jelas. Nah, ini sudut, nah ini opal. Nah, seperti ini jelas bosku ya. Nah, ini betul-betul 3 segi, kalau ini 3 seginya nggak banyak. Nah, apalagi yang ini kelihatan bulat ini. Nah, ini nggak banyak, ini kelihatan bulat ini kan nggak banyak ya, kelihatan kalau yang bawah itu nggak begitu nyudut bosku ya. Nggak begitu tajam sudutnya, tapi kalau yang atas dia kelihatan sudutnya tajam. Nah, perbedaannya di situ tadi, sarang opal sama sudut itu. Jadinya kalau bagi saudaraku membuat gedung, usahakan papan sirip sana itu seperti itu. Kalau ada sudut lebih baik ditutup, dan cara penutupannya itu yang bagus supaya nggak
mendapatkan sarang opal ini, biar kita pun dapat hasil lebih maksimal bosku ya, untuk apa ini sarangnya. Hasilnya dari segi bentuk itu mempengaruhi harga juga bosku ya. Nah, dari segi bentuk sarang ini mempengaruhi harga. Nah, kalau ngomong soal khasiat dan manfaat sama bosku ya, mau sarang seperti ini atau kecil seperti ini pun itu khasiat manfaatnya sama. Nah, yang membedakan harga itu dari ini. Nah, dari segi bentuk, warna, sama kotoran. Untuk khasiat dan manfaatnya sama, seperti itu. Oke, seperti itu bosku ya, perbedaannya sarang apa ini opal sama sudut, supaya apa ya, saudaraku, bagi petani walet itu nggak salah menilai. Nah, nggak salah menilai. Kadang kita itu bagi petani walet kurang paham soal dari pembeli itu bosku ya. Nah, dari pembeli, karena untuk pembeli itu biasanya seperti itu. Nah, ini dibilang pun agak opal ini. Nah, ini biasanya penutupnya bulat, bukan kayu. Kalau kayu biasanya dapatnya seperti ini. Nah, ini kayu. Kalau ini bulat ini. Kalau enggak rem Thailand, seng, atau reng aluminium, atau kayu tapi terlalu masuk ke dalam, terlalu cekung seperti ini, nutupnya sudut, jadinya dapatnya bulat seperti ini. Nah, ini kira hitungannya bentuknya opal juga. Kalau pembeli itu cara penyuterannya berat, kalau seperti ini banyak, biasanya tetap dimasukkan grid sudut, diikutkan grid sudut, enggak diikutkan grid ini. Nah, kalau hanya 1-2 itu kadang masih dimasukkan grid. Nah, grid sini, grid apa, grid mangkok. Nah, seperti kalau kapasitasnya opalnya banyak, biasanya dimasukkan di sini. Kalau pembelinya itu hitungan per grid bosku ya. Kalau cong, nah, itu tetap dihitung juga sama pembeli. Kalau cong itu lihat nanti kapasitas bentuknya sarang ini berapa persen. Contoh mangkok seperti ini full berapa persen, opal berapa persen, sudut berapa persen, dan yang lainnya patahan-patahan itu berapa persen, itu baru harga cong. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu bosku ya, perbedaannya grade sudut sama opal itu seperti itu tadi, dari segi bentuknya ini. Nah, kalau opal itu pokoknya mangkok gak mangkok, sudut gak bentuk sudut, itu yang dinamakan grade opal. Kalau sudut itu seperti ini, jelas, 3 segi jelas seperti ini. Opal seperti ini. Kalau mangkok itu seperti ini, bawah rata seperti itu. Nah, 3 jenis sarang ini berbeda apa bentuk bosku ya. Nah, berbeda bentuk. Nah, berbeda bentuk, tapi biasa cara penyutirannya ini masuk ikut sini, nggak masuk ikut sini. Nah, seperti itu. Oke, ini contoh saja bosku ya, gadget berbagi supaya petani walet itu apa ya, mengetahui atau mengenali per grid atau per bentuknya sarang bosku ya, atau macam-macam bentuk sarang. Biasanya yang ada yaitu tadi. Kalau untuk yang jenis ini bosku ya, jenis yang bentuk jelas seperti ini. Satu, pertama bentuknya itu mangkok, kedua opal ini, ketiga sudut, lepas itu yang ada lagi nggak ada bentuk, itu yang masih hampir seperti ini, atau bakpo. Nah, itu yang masih utuh. Kalau yang di bawah-bawahnya itu grid apa, patahan besar, patahan kecil, seperti itu. Oke, ini gadget sekedar berbagi saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.